netizen, bersama saya dengan Dokter Tata. Kembali lagi di channel kita Tanya Tata. Netizen bertanya, Dokter Tata menjawab. Dok. Piye? Mau tanya lagi, Dok. Piye? Itu loh, saat ini kan lagi viral yang itu loh, salmon ovarium peptide itu loh, Dok. Itu tuh gimana sih, Dok? Ya, itu tuh apa sih? Sebelum kita mengenal yang lain-lain, kita harus tahu salmon ovarium peptide atau disingkat biasanya, singkatannya sudah tahu ya. Itu merupakan ekstrak membran telur dari ikan salmon yang diekstrak dari telur salmon keta yang berasal dari Jepang. Dan itu menghasilkan asam amino yang banyak dan diikat namanya peptid, makanya namanya salmon ovarium peptide. Kenapa diambil hanya di Jepang? Karena nggak mau yang dibudidayakan, jadi harus yang asli dari alam, makanya diambil dari keta, dari Jepang, intinya sih gitu. Oke, berarti itu ya, hasilnya karena nggak bisa dibudidayakan dikit ya, Dok ya? Dikit, makanya dulu-dulunya harganya kan mahal banget. Tapi sekarang juga banyak suplemen yang mengandung salmon peptide ovari yang harganya terjangkau dan memang bagus. Jadi jangan juga terpancing dengan kata-kata mahal lebih bagus. Tapi ada juga suplemen salmon peptide ovari yang harganya terjangkau tapi lebih bagus juga ada. Oke, terus ini loh, Dok, aku tuh juga bingung. Katanya tuh ada salmon yang diinjek, ada yang diminum. Lah itu tuh gimana bedanya apa? Manfaatnya piye? Jadi kalau kita ke klinik-klinik kecantikan ini kan ada ngomong permajaan dengan DNA salmon. Sebenarnya Ya. kita harus tahu DNA salmon itu apa. Jadi dia memasukkan namanya asam hyaluronat murni dengan DNA salmon diinjeksikan ke kulit. Tapi itu hanya terbatas pada kulit aja target terapinya. Jadi nggak untuk kesehatan. Jadi memang untuk peremajaan kulit aja. Tetapi tidak semua orang juga bagus menggunakan DNA salmon. Kenapa? Nggak semua orang mampu. Harga DNA salmon saat ini sekali suntik jutaan. Terus habis itu juga orang kadang-kadang ada yang nggak suka nih mukanya ditusuk-tusuk, diinjesi sakit. Ya, Ada sakit. juga eh, yang lebih rentan dengan alergi karena kan dia memasukkan langsung ke kulit ya. Jadi untuk orang-orang yang rentan atau gampang alergi itu biasanya gampang terjadi reaksi alergi atau bahasa Jawa itu kadang biduren atau keroken. Nah, itu karena DNA salmon. Makanya kan sekarang dikembangkan gimana caranya nih suplemen salmon peptide ovari ini kita dapat minum secara langsung. Jadi harganya jauh lebih terjangkau, tidak ada rasa nyeri dan juga lebih bebas alergi dibandingkan yang diinjeksikan langsung gitu. Oh, berarti kalau diminum itu kemungkinan muncul reaksi alergi kayak mendol-mendol itu tuh lebih rendah daripada kalau diinjek gitu ya, Nah, Dok? benar gitu. Oh, Dan iya, iya. target terapinya lebih luas kalau minum. Karena kan kita nggak cuma nyerang kulit nih, kita juga pengen dapat kegunaan salmon peptide ovarinya ke kesehatan, mau jantung, ke sendi, semuanya dapat. Tapi kalau DNA salmon hanya terbatas pada kulit aja, gitu. Oh. Oh, berarti bisa untuk sendi juga ya, Dok? Oh banyak kegunaan stem cell itu, kegunaan dari salmon peptide ovari itu banyak banget. Salah satunya itu juga meringkan radang sendi, terus bisa juga untuk jantung karena kan salmon peptide ovari itu mengandung omega 3 yang banyak banget. Terus juga tekanan darah tinggi itu biasanya orang dengan darah tinggi itu lebih terpelihara karena kan mengandung omega 3. Sedangkan kita makan ikan aja omega 3-nya tinggi, apalagi yang sudah diekstrak, otomatis ya juga jauh lebih tinggi. Dan untuk jantung, pembuluh darah, terus untuk mata itu juga bagus. Oke. Mm-mm. Iya, ya. Dok, tadi itu
Dokter Tata kan keperucut ngomong stem cell tuh. Nah, Lah, itu memangnya identik tak dok antara stem cell dengan salmon ovarium peptide itu? sebelum itu kita harus tahu stem cell itu apa. Stem cell atau sel punca. Jadi sel punca ini adalah sel induk yang diambil dari tubuhnya kita yang mempunyai satu-satunya kemampuan regenerasi dan memperbanyak diri. Nah, tugasnya apa sih atau kegunaannya apa stem cell? Stem cell tuh untuk meregenerasi sel-sel yang rusak menjadi sel-sel baru, ya sel-sel yang muda lagi. Makanya banyak orang yang pengen stem cell untuk awet muda, tapi banyak kekurangannya juga. Stem cell kan harganya nggak cuma jutaan, ini sudah ngomongnya puluhan juta, ratusan juta, dan nggak semua rumah sakit di Indonesia ada, hanya beberapa rumah sakit aja. Jadi ya lebih menurut saya lebih lebih susah kita menjangkau. Makanya saya lebih sarankan kalau sama-sama untuk meregenerasi sel-sel, ya lebih baik minum yang oral, suplemen oral aja ya. Salah satunya yang mengandung salmon peptide ovari gitu. Iya ya. Itu berarti apa salmon ovarium peptide tuh manfaatnya banyak ya dok ya? Banyak. Bisa enggak di list itu apa aja? Aku agak biar lebih paham gitu loh dok. Jadi yang pertama nih kita mulai dari atas, ada namanya otak. Otak itu jadi gini, salmon peptide ovari itu dia mengandung omega 3 yang tinggi. Terus habis itu asam amino yang banyak. Untuk memelihara kesehatan otak itu juga butuh asam amino yang banyak seperti kayak EPA, DHA. Itu juga yang terkandung pada salmon peptide ovari. Makanya banyak orang yang ngomong biar nggak pikun lebih baik banyak makan ikan. Ya, itu juga salah satu fungsinya dari salmon peptide ovari. Terus untuk kesehatan mata, dari omega 3 itu juga bisa melindungi mata dari kayak mata capek. Itu bisa juga. Jadi kegunaannya nggak cuman terbatas pada otak. Sekarang mata juga. Tadi saya sudah sebut tentang menjaga tekanan darah tinggi. Terus habis itu juga meringankan radang sendi. Ada juga yang ini. Jadi orang hamil itu juga bisa untuk ya suplemennya untuk janin juga. Jadi suplemen yang kayak seperti mengandung salmon peptide ovari ini juga bagus diminum untuk orang yang sedang hamil, juga untuk suplemen tambahan dan bagus banget gitu. Kalau anak-anak gimana dok? Boleh enggak? Kalau anak-anak sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Yang penting dia nggak punya alergi terhadap subjek-subjek seperti kayak alergi yang berlebihan. Kadang-kadang kan anak kecil ini kan lebih rentan alergi ya dibandingin orang tua. Tapi selagi anak itu tidak ada riwayat alergi yang berlebihan, saya rasa ini bagus juga untuk anak-anak. Asal tidak diberikan pada anak-anak di bawah 5 tahun ya. Oh, Gitu. iya iya iya. Ya, iya ya dok. Sekarang aku paham. Mantep.